6, 5, 4, 3, 2. Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Beberapa hari yang lalu, akhirnya seluruh antusiasme para gamer terbayarkan setelah Map Games sukses merilis Poppy Playtime chapter kedua. Game ini amat sangat terkenal hingga tak heran banyak sekali pemain menantikan chapter kedua dari serial Poppy Playtime. Elprana sudah sering banget membahas mengenai game ini. Biar kamu nggak bingung dengan seluruh alur ceritanya, coba deh kamu tap tombol di atas. Aku sudah siapkan playlistnya secara lengkap buat kamu tonton, karena di video kali ini Elprana akan membahas alur cerita lengkap beserta seluruh teori mengenai game Poppy chapter kedua ini. Dan please banget, jangan sungkan untuk tuliskan teori versi kamu ya di kolom komentar. Aku nggak sabar buat bertukar analisis dengan kamu semua. Karena game ini sangat populer, video kali ini bakal sedikit lebih panjang. Aku harap kamu bisa tetap menikmatinya. Dan juga pastikan kamu like video ini sekarang juga. Tembus 10.000 likes, Elprana janji akan lanjutkan teori-teori gila lain mengenai game ini. Misalnya seperti misteri seluruh tab tersembunyi di pabrik, misteri masa lalu pemilik Playtime Co, serta penjelasan detail setiap karakter mainan di chapter kedua itu. Duh, jadi nggak sabar buat jelasin semuanya ke kamu. Seperti biasanya ya, seluruh hal yang Elprana jelaskan di sini murni berdasarkan analisis pribadi dan juga teori-teori yang tersebar di forum penggemar. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu, boleh percaya, boleh juga tidak. Secara garis besar, Poppy Playtime bercerita tentang sebuah pabrik mainan terkenal bernama Playtime Co. Perusahaan ini memproduksi mainan berkualitas yang digemari oleh anak-anak seluruh dunia. Namun, secara misterius, pabrik ini tutup dan seluruh karyawannya dikabarkan menghilang. Sebuah surat misterius datang ke salah satu mantan karyawan untuk menyuruhnya masuk ke pabrik terbengkalai itu. Di dalamnya ada banyak sekali misteri dan juga hal-hal mengerikan yang siap mengancam nyawa. Kamu sebagai tokoh utama diharuskan mengumpulkan petunjuk sebanyak-banyaknya sekaligus menghindari mara bahaya seperti teka-teki mematikan, boneka hidup psikopat, serta lorong-lorong penuh jebakan. Coba deh kamu tap tombol di atas untuk memahami alur cerita pada chapter pertama kemarin. Dijamin gak bakal nyesel deh. Di akhir seri game pertama kemarin, kamu berhasil masuk ke kamar misterius dengan peti kaca berisikan boneka Poppy. Boneka ini adalah yang terlaris karena mampu berbicara layaknya manusia. Anak-anak suka menjadikannya sebagai teman bermain, namun ternyata banyak hal-hal menjanggal tersembunyi di balik tubuh boneka cantik itu. Nah, Poppy kan berhasil kamu bebaskan tuh. Di chapter kedua, kamu tidak dapat kembali ke area pabrik seri sebelumnya. Poppy akan mengajakmu untuk pergi ke area yang belum terjamah. Di awal cerita, dengan cukup merinding, Poppy dapat berbicara dan memandumu untuk dapat bertahan hidup selama permainan berlangsung. Dari sini sudah terbukti jelas kalau teori Elprana bahwa Poppy ini baik dan tidak jahat benar-benar terjadi. Yuk kamu tonton video mengenai boneka Poppy ini, tinggal tap tombol di atas untuk tahu lebih lanjut mengenai teori boneka Poppy. Setelahnya, kamu akan diperlihatkan banyak papan karakter dengan tombol berwarna merah. Ini merupakan dekorasi interaktif yang sering digunakan anak-anak untuk menarik perhatian mereka. Saat ditekan akan muncul suara dari karakter-karakter tersebut. Di video berikutnya aku akan lebih detail menjelaskan masing-masing dekorasi papan itu. Namun yang bikin aku tertarik adalah dekorasi papan Hagiwagi ini. Saat ditekan muncul suara Hagiwagi yang berkata kalau dia sangat suka memelukmu. Kayak gini suaranya. Ngeri banget kan? Ada suara yang sengaja disensor di bagian akhir. Ini merupakan pesan bahwa Hagiwagi memang benar-benar diciptakan untuk memeluk anak-anak hingga mereka meninggal. Ada hal mengerikan yang memang sengaja disembunyikan agar anak-anak tidak merasa ketakutan. Astaga, ngeri banget. Lalu kamu akan diperlihatkan sebuah ruang berpintu merah dengan tulisan Elliot Ludwig. Di dalam kantor itu terlihat ada beberapa benda penting seperti
figur mainan Daisy untuk dikoleksi, coretan anak kecil di dinding, sebuah catatan, serta tip rahasia. Coretan anak-anak ini menggambarkan betapa Playtime Co sangat dekat dengan mereka. Terbukti juga dengan poster yang dirilis oleh Mob Games yang menunjukkan betapa pabrik ini penuh dengan anak-anak yang sedang bermain. Wah, pasti ada sesuatu nih di balik hal tersebut. Kok bisa mereka sengaja membuat banyak sekali anak-anak termasuk yatim piatu bermain di pabrik mereka? Di catatan itu juga tertulis jelas mengenai eksperimen kode 814, bercerita tentang penelitian terhadap tikus yang secara sengaja dirawat lalu dibunuh untuk dihidupkan kembali. Mereka memasukkan tikus itu ke dalam sebuah campuran gel misterius dan bunga poppy untuk dapat menghidupkannya. Di bagian bawah catatan lebih mengerikan lagi, tertulis jelas kalau eksperimen ini bisa jadi berhasil jika dilakukan pada objek organisme yang lebih besar dan kompleks dari seekor tikus. Kamu tahu, ini artinya mereka secara sengaja hendak menjadikan manusia sebagai bahan percobaan itu. Di tab hitam yang tergeletak muncul cuplikan film biografi mengenai Elliot Ludwig, yakni pemilik pabrik Playtime Co. Diceritakan bahwa dia adalah seorang jenius yang secara malang kehilangan seluruh keluarganya. Mereka semua meninggal dengan alasan yang masih misterius pada tahun 1960. Dari kejadian ini, Elliot bertekad untuk merancang mainan yang dapat membuat anak-anak bahagia dan Playtime Co pun dibangun. Dia berambisi menciptakan mainan secara terus-menerus hingga di tahap dia memulai eksperimen mematikan Poppy. Menggunakan sebuah teknologi misterius dan bunga Poppy, dia berencana membangkitkan orang-orang mati menjadi hidup yang mana adalah mainan itu sendiri. Elprana pernah bahas mengenai teori eksperimen ini pada boneka Poppy loh. Coba deh tap tombol di atas untuk nonton videonya. Di situ ada Stella Greybear yang rupanya menjadi salah satu korban dari kebiadaban Elliot Ludwig. Stella pernah berkata kalau menjadi mainan atau boneka akan menyenangkan karena mereka dapat hidup selamanya, tidak menua dan tetap menjadi seperti sekarang. Ya ampun, ambisinya ngeri banget. Kalau misal kamu ada teori lain mengenai eksperimen ini, coba kamu tulis di bawah ya, karena bisa jadi karyawan yang menghilang serta keberadaan anak-anak di pabrik ini merupakan alasan di balik eksperimen gila yang dilakukan Elliot Ludwig untuk mengubah mereka mendapatkan tubuh yang kekal, yakni menjadi sebuah mainan. Lalu Poppy mengarahkanmu kembali keluar dari tempat itu. Sesampainya di sebuah lubang yang curam, muncul tangan Mommy Longlegs menarik paksa boneka Poppy. Ya ampun, kasihan banget. Pas mencoba untuk membuka gerbang, grepekmu diserang oleh sesuatu. Dari situ Mommy Longlegs muncul dan memaksamu untuk bermain-main di area pabrik kedua. Poppy disandra, mulutnya dibungkam dengan jari miliknya, dan apabila kamu tidak bisa bermain dengan baik, Mommy Longlegs akan memutus-mutus anggota tubuhmu selayaknya boneka lalu memakan organ dalammu hidup-hidup. Namun apabila mampu menyelesaikan permainan, Mommy Longlegs akan memberikanmu kode untuk menggunakan kereta mainan agar dapat kabur dari area itu, dan petualangan mencekam dimulai dari sini. Sebuah hall besar terbuka, terlihat stasiun kereta api mainan di bagian depan. Hall tersebut memiliki banyak pintu underground yang mengarah ke 3 lokasi permainan, yakni Musical Memory, Statius, dan juga Wake a Wagi. Kamu harus menuntaskan setiap game itu agar dapat mengaktifkan kereta mainan. Permainan pertama, Musical Memory. Di bagian awal, kamu akan menemukan sebuah mesin produksi untuk menggantikan grepekmu yang diambil oleh Mommy Longlegs. Teoriku sebelumnya terbukti benar bahwa Green Grepek harus diproduksi sendiri oleh player. Pada tab berwarna hijau dijelaskan bahwa tangan hijau tersebut mampu menyimpan daya elektrik selama 10 detik. Dapat ditransfer ke objek lain atau memunculkan kejutan listrik untuk ditargetkan ke musuhmu. Setelahnya, kamu akan masuk ke permainan utama Musical Memory. Di sini, player harus menyamakan pola warna dan simbol sesuai dengan apa yang ditampilkan oleh layar. Jika gagal memilih tombol atau terlalu lama menjawab, boneka Bunzo Bunny akan membunuhmu dengan kedua simbolnya. Seusai memenangkan Musical Memory, dengan kecewa, Mommy Longlegs memberikan sobekan kode dari kereta mainan dan permainan kedua pun berlanjut. Di Wake a Wagi, player diharuskan memukul boneka-boneka yang muncul di lubang-lubang dinding. Alih-alih tikus tanah, mereka menggunakan Hagi Wagi versi mini untuk dipukul. Jika terlewat
lewat satu objek, Miniwagi akan langsung menangkap dan membunuhmu. Setelah berhasil menyelesaikannya, Mommy Longlegs kembali kecewa dan menyerahkan sobekan kedua dari kode kereta mainan. Saat mencoba keluar, player terhalang oleh jeruji besi. Secara misterius, Kisimisi muncul dan membantu player bebas dengan menarik tuas yang ada di sampingnya. Namun sayang, Kisimisi pergi dengan cepat sebelum player dapat mengejarnya. Menurutmu kenapa Kisimisi jadi baik ya teman-teman? Kalau kamu ada teori, komen di bawah. Aku ingin tahu analisis kamu. Gak lama setelah itu, player menemukan tab berwarna biru yang berisi tentang seorang karyawan Playtime Co. Dengan ketakutan, dia bercerita tentang sesuatu yang besar dan menggeliat muncul di area pabrik. Hal itu terjadi saat malam hari. Ini membuktikan bahwa memang pabrik menyembunyikan sesuatu. Maka dari itu, mereka tidak ingin ada karyawan yang masih di kantor di atas jam 8 malam. Di permainan ketiga, Statius, player harus bergerak keluar dari tempat itu mengikuti lampu ring yang menyala. Hal ini dapat dilakukan apabila keadaan menjadi gelap dan musik dimainkan. Jika musik berhenti bermain, player harus diam agar tidak disergap musuh. Perlu diingat kalau mainan PJ Park Pillar, ulat raksasa berkepala anjing akan terus mengejar dan menangkapmu. Setelah sukses menyelesaikan permainan ketiga, Mommy Longlegs memberikan sobekan kode terakhir dan dengan jengkel menantangmu untuk bermain game terakhir, yakni peta umpet. Kamu harus kabur dan lari menghindari kejaran Mommy Longlegs sambil bersembunyi. Di akhir cerita, kamu berhasil memancing Mommy Longlegs pergi ke sebuah ruangan dengan mesin penggiling. Mommy Longlegs secara tidak sengaja tersangkut di mesin itu dan tergiling dengan amat sangat tragis dan mengerikan. Gak lama setelah itu, muncul sosok tangan seperti tulang besi berkarat yang meraih Mommy Longlegs untuk ditarik masuk. Wah, kira-kira itu apaan ya? Setelahnya, player akan diarahkan mengaktifkan kereta mainan. Poppy membantumu dan kalian berhasil pergi dari area itu. Saat kereta sedang berjalan, tiba-tiba Poppy menunjukkan gelagat aneh. Dia berkata kalau dia takut dikurung lagi oleh Mommy Longlegs. Karena dia sudah kamu bebaskan sebelumnya, Poppy bersedia membantumu. Namun dia berubah pikiran. Dia merasa kamu adalah orang yang unik, spesial, dan terlalu berharga untuk dibiarkan pergi. Kemudian Poppy menyergapmu dan menghalangimu untuk kabur dengan membuat sistem kereta mainan rusak. Secara tidak sadar, kereta kehilangan kendali dan terjadi kecelakaan. Kemudian permainan pun berakhir dengan ditunjukkan sebuah ruang bernama Playcare. Wah, keren banget. Ceritanya benar-benar gak tertebak gini. Dari yang awalnya Poppy ini kukira jahat, ternyata dia ini baik dan mau membantu player. Ujung-ujungnya Poppy berubah jadi jahat lagi, seolah-olah dia mampu menyembunyikan sifat aslinya dan menipu kita semua sebagai pemain. Benar-benar bikin penasaran ya. Sekarang aku akan membahas seluruh teori mengenai chapter kedua ini. Yuk tulis juga teorimu di kolom komentar, siapa tahu bisa kubahas di video berikutnya. Teori pertama mengenai eksperimen Elliot Lachwe. Di lukisan Heyday yang dirilis oleh Map Games terlihat jelas hall utama tersebut dipenuhi oleh anak-anak yang bermain dengan beberapa peneliti yang mengamati mereka semua. Ini merupakan bukti bahwa tempat bermain itu merupakan sebuah hall observasi untuk menilai para pengunjung, yakni anak-anak serta para yatim piatu sebagai kelinci percobaan mereka. Hal ini semakin jelas dengan ruang kaca yang terletak di masing-masing permainan, tempat Mommy Longlegs memperhatikan player menyelesaikan ketiga game tersebut. Ada noda darah di tembok yang menunjukkan betapa mengerikannya lokasi tersebut saat anak-anak tak berdosa terbunuh apabila gagal menyelesaikan permainan. Selain itu, sebuah catatan di kereta mainan bertuliskan mengenai cara para staf pabrik memantau anak-anak yang bermain. Masing-masing permainan itu memiliki tolak ukur yang berbeda untuk menilai kemampuan anak-anak, mulai dari ketangkasan, kecepatan berpikir, logika, dan refleks yang memadai. Anak-anak yang memenuhi kriteria tersebut akan diproses lebih lanjut untuk dijadikan kelinci percobaan eksperimen gila.
Ya ampun, serem banget. Mereka dengan polosnya mengira Playtime Co sebagai surga tempat bermain. Ternyata tempat itu merupakan lokasi penjagalan massal untuk membunuh setiap anak yang berkunjung ke pabrik itu. Teori kedua mengenai eksperimen Mommy Longlegs. Ada sebuah catatan penting yang ditemukan player sesaat setelah menyelesaikan game ketiga. Di situ tertulis Mommy Longlegs dengan subjek Mary Payne. Catatan ini menggambarkan seorang karyawati yang sering melawan para peneliti serta bertindak seenaknya kepada sesama staf Playtime Co. Namun di balik itu, ternyata Mary sangat mencintai anak-anak, sering mengajak mereka bermain, menjaga mereka seperti seorang ibu yang mengasihi anaknya sendiri. Karena kejadian ini bertentangan dengan para peneliti, akhirnya mereka terpaksa mengeluarkan surat transfer untuk mendeportasi Mary Payne ke pusat penelitian. Dia disiksa dan dijadikan sebuah mainan, yakni Mommy Longlegs itu sendiri. Melalui catatan ini, Elprana berteori kalau Mary Payne sebenarnya tahu akal busuk Elliot Ludwig, dan dia adalah orang yang menentang penelitian tersebut karena dinilai membunuh anak-anak polos tidak berdosa. Karena rahasia ini terbongkar oleh orang yang kontra dengan Elliot, Mary pun dibunuh dan diprogram menjadi mainan yang mencintai anak-anak. Dari sini teori baru pun muncul. Mommy Longlegs ini sebenarnya baik loh. Di permainan ketiga, saat Mommy Longlegs mengobservasi player, dia sempat berkata kalau dulu anak-anak memanggilnya ibu saat ingin bermain dengannya. Mommy Longlegs merindukan masa-masa itu dan bernostalgia dengan tokoh utama. Alasan mengapa mainan ini mencoba membunuhmu adalah karena player merupakan mantan karyawan Playtime Co. Mary yang ada dalam tubuh Mommy Longlegs masih marah dengan tindakan para karyawan serta peneliti yang menyakiti anak-anak tidak berdosa. Dan saat mengetahui kamu sebagai player memasuki pabrik ini, dia berambisi untuk balas dendam. Dan teori terakhir mengenai sosok yang menyeret jasad Mommy Longlegs, belum ada fakta akurat yang membeberkan informasi ini karena sosoknya merupakan siluet di balik kegelapan. Namun para fans berspekulasi kalau itu merupakan musuh yang akan player hadapi di chapter ketiga nanti. Bisa jadi nih sosok itu merupakan sosok mengerikan dari Daddy Longlegs, suami Mommy Longlegs. Sebuah poster mengejutkan muncul di chapter kedua ini, yakni keluarga Mommy Longlegs lengkap dengan suami serta anaknya. Penggambaran bahagia sebuah keluarga yang diidam-idamkan oleh para yatim piatu. Untuk itulah mereka mau berkunjung ke pabrik karena merindukan suasana keluarga yang hangat. Ada kemungkinan itu merupakan kerangka dari mainan Daddy Longlegs yang akan membalas dendam di chapter ketiga nanti. Kira-kira bakal kayak gimana ya? Jadi penasaran nih dengan chapter berikutnya. Ya, inilah alur cerita lengkap serta beberapa teori dari Poppy Playtime chapter kedua. Gimana nih menurut kamu? Dari seluruh teori tadi, mana yang menurutmu paling masuk akal? Komen ya, aku ingin tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.